Hai, hai, hai. Lots of style banget ya soalnya ya. Dan um, for you guys who want to, hear some of the movie news, the latest movie news, you can watch it here at Cinema Lounge with me, William as the host ya. Dan our movie news update will be brought up by Movieland.com. So here it is, Movieland news update. Yay! Dan untuk berita pertama, we have 5 original soundtrack yang lebih terkenal daripada filmnya ya. So it's interesting ya. Seperti lagu Fenomena Buka Dikit itu ya. Nggak buka banyak sih, buka dikit just itu ya. Buka dikit aja, takutnya kelihatan ya. So itu lebih terkenal ya karena diperankan di program-program dan lebih terkenal padahal sebenarnya itu merupakan satu film soundtrack film ya di film bioskop Indonesia berjudul Cewek Saweran gitu ya. So it's lebih terkenal lagunya dan ini adalah contoh-contohnya. Misalnya film Quest for Camelot itu ternyata original soundtracknya adalah The Prayer yang dinyanyikan oleh Celine Dion dan Andrea Bocelli. Filmnya mungkin nggak terlalu ya itu Cewek Saweran kayaknya itu. Cewek Saweran ya. Ya dan The Prayer malah lebih sering diperdengarkan daripada filmnya yang sudah kayaknya udah nggak tahu gitu, udah nggak pernah dinonton lagi kayaknya di filmnya. Dan The Prayer itu diciptakan oleh David Foster dan Carol Bayer Sager dan masih terus dinyanyikan hingga kini. Dan lanjut lagi ke kedua ya itu tadi, that's the same Quest for Camelot. So for the next song itu ada lagu Sunny. Sunny ya itu Sunny. Hello. Oke. Sunny itu lebih terkenal lagunya ya, Cinta Pertama Sunny, karena dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari. Lebih terkenal daripada filmnya yang nggak terlalu terkenal itu Cinta Pertama. Ya, dan lagu Cinta Pertama Sunny itu merupakan breakthrough dari si BCL itu karena dia terkenal jadi penyanyi solo. Lagunya itu dibuat sama Dewiq gitu ya. Padahal sebenarnya filmnya itu dibintangi oleh BCL juga dan Ben Joshua juga. Sebenarnya lagu dari itu adalah menuturkan tentang cerita dari film itu. So for the next song, I Finally Found Someone. Ya itu lagu kawinan banget. Ya, nikahan kau kan pernikahan ya. Ya dan sebenarnya dinyanyikan oleh Barbra Streisand dan Bryan Adams yang sebenarnya adalah soundtrack dari film The Mirror Has Two Faces tahun 1996 yang disutradarai, diproduksi, dibintangi dan ditulis lagunya oleh Barbra Streisand ya. So itu sempat lagunya masuk jadi nominasi Oscar untuk kategori Best Original Song dan untuk Best Supporting Actress Lauren Bacall gitu ya. Jadi filmnya mungkin nggak terlalu terkenal tapi lagunya yang lebih terkenal ya. Dan for the last song to be reviewed adalah Keep Holding On yang merupakan soundtrack dari film Eragon tahun 2006 ya. Dan kayaknya orang udah nggak terlalu ingat lagi sama filmnya ya karena lebih diputar-putar di radio gitu ya adalah lagu Keep Holding On ini yang kayaknya mungkin lebih mendominasi gitu ya soundtracknya ya, dinyanyikan oleh Avril Lavigne ya. So that's basically the first news. Our next news we have film Sokola Rimba yang katanya itu bukan Laskar Pelangi, itu bukan juga Sang Pemimpi karena film ini adalah film yang berbeda yang disuguhkan oleh Riri Riza dan Mira Lesmana, di mana Prisia Nasution menjadi pemeran utamanya, Butet Manurung ya. Jadi film ini adalah film fiksi panjang ke-9
Dan inspirasi itu sebenarnya nggak murni keluar dari benak Riri yang menulis skenario juga, tapi sumbernya dari buku berjudul sama karangan Butet Manurung. Jadi buku itu menceritakan tentang pengalaman Butet mengajar anak-anak orang rimba di hutan Bukit 12. Jadi katanya menurut pesannya dari Mira Lesmana ini ingin menekankan arti dan tujuan pendidikan ya yang tidak selalu sama. Jadi dibilang kalau misalnya untuk bicara pendidikan jangan hanya bicara soal generalisasi tentang bagaimana pendidikan seharusnya. Jadi misalnya mungkin setiap masyarakat butuh pendidikan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Jadi misalnya kalau orang rimba itu nggak perlu harus keluar dari hutan. Jadi mungkin bisa infuse ya education yang mungkin belajar pohon gitu ya. Dan akhirnya mungkin bisa the education that inspired by their surroundings gitu. Itu sih message yang ingin disampaikan oleh sang sutradara itu, produser juga Mira Lesmana dan Riri Riza. Dan for our last news we have the news about Catching Fire yang susul rekor box office Iron Man 3. Wow. Dan film The Hunger Games, Catching Fire, burning. Burning banget itu. Kayak nggak kebakar itu ya. Yes, so The Hunger Games, Catching Fire kembali membakar box office ya. Karena pendapatan awalnya itu sangat besar banget. Itu 161 juta dolar Amerika Serikat dalam 3 hari pertama saja sejak penayangan pertama. Jadi itu merupakan pendapatan awal tertinggi sepanjang tahun 2013 setelah Iron Man 3 yang mendapat 174 dolar Amerika Serikat pada bulan Mei lalu. Jadi dengan jumlah pendapatan yang besar ini, Catching Fire sudah balik modal karena biaya produksinya aja tuh cuma 130 juta dolar Amerika Serikat. Jadi udah balik modal 3 hari pertama. Congratulations. Dan film ini juga diproyeksikan akan terus mengumpulkan pendapatan besar dalam masa penayangannya. Apalagi film ini juga mendapatkan penilaian positif dari kritikus film ya. Jadi film ini pastinya for Hunger Game lovers itu ya, fanatics-nya itu pasti sudah menunggu-nunggu banget rilisnya. Makanya mereka mungkin menonton, mungkin di 3 hari itu mereka menonton 3 kali gitu. Jadi makanya mungkin itu mendapat pendapatan yang besar gitu ya. Yeah, so that's basically the movie news from movie.com. And for right now we have the quiz of the day, which for the question adalah siapakah sutradara, the director of movie Battle of the Year? Battle of the Year apakah A. Josh Holloway, B. Benson Lee, or C. Chris Brown? Dan cara menjawabnya gampang banget, kau bisa kirim dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Apakah kau bisa kirim apakah lewat through your cell phone or through your Twitter or through your email? Silakan. Oh, udah hilang. Yes, pertanyaannya diulang lagi, siapakah sutradara dari film Battle of the Year? Apakah A. Josh Holloway, B. Benson Lee, atau C. Chris Brown? Dan cara menjawabnya dengan format nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kau bisa kirim, apakah you can go through your SMS atau your Twitter or your email, or you can buy this LCD. Oh enggak, bukan. No, bukan shopping TV. No. Yeah, so you can answer these questions and you have a chance to win 2 free tickets ya. 2 tiket gratis untuk menonton di Blitz Megaplex. So it's time for us to announce the winner for last week, dan pemenangnya jatuh kepada nggak ada. Ya, itu kepada tada! Ya, bisa dibacakan ya. Haris Noviana ya. So it's through Twitter. So congratulations, you can get 2 free tickets to watch Blitz Megaplex ya tadi. So basically there's these are the movies that were being reviewed. Tadi ada film The Protector, aka Tom Yam Kung 2 ya.
with the soup, the sweet and sour soup, ya. And that spicy soup, no, it's an action movie ya. It's starring Tony Jaa juga, dan ada juga tadi our CS movie which is Battle of the Year, which inspired our quiz of the day. Diperankan oleh the Chris Brown, the Josh Holloway, and lots ya. Dan it's about dancing, hip hop, b-boy, B to the boy, boy. Dan tadi juga ada our coming soon movie. Coming soon movie is Soldiers of Fortune, ya, an action-ish movie. So tadi juga ada top 5 Blitz Megaplex ya. Posisi pertama diduduki oleh Thor, God of Thunder. Dan so that's basically it. So I'm gonna close the show. I'm gonna have to say thank you to Blitz Megaplex, to Movila.com, to Purwasari, to Cinemalas Cruise yang gahol, keren. Hai. And it's time for me to close the show. I'm gonna see you at the same place, at the same time, same channel, ya. Still on Cinema Lounge. Yeah.